SMA, kuliah gitu. Rasanya 24 jam aja itu saya bisa melakukan banyak hal gitu. Dan itu pun saya masih bisa apa namanya masih bisa bersantai dan sebagainya. Rasanya waktu itu masih lama gitu. Tapi saya merasa semakin saya bertambah usia, kok waktu itu terasa semakin cepat gitu. Rasanya sih saya pengennya itu lebih dari 24 jam yang saya miliki, tapi nggak bisa, ya kan? Jadi dunia ini bergerak semakin cepat seiring kita bertambah usia. Jadi tentu saja kesuksesan itu jadi kecepatan itu adalah jadi satu kunci utama untuk kita mencapai kesuksesan. Nah, yang kita perlukan jadi sebenarnya adalah tempo yang cepat gitu, gerak cepat. Kita melakukan, 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 perbaiki, lakukan lagi, coba lagi. Nah, itu yang harus berulang dengan cepat. Karena sebenarnya kesuksesan itu adalah sebuah proses. Ya, kita nggak bisa memotong proses tersebut. Itu seperti yang dikatakan oleh Kak Deni tadi di awal. Kita nggak bisa memotong prosesnya. Prosesnya memang seperti itu. Kita nggak bisa memotong prosesnya. Tapi kalau kita mau lebih cepat, ya kita bisa mempercepat langkah kita. Kalau kita seandainya kita proses membuat roti gitu, ya kan? Kita nggak bisa mengkat salah satu langkahnya kan. Kita potong misalkan untuk proofing, untuk mengembangkan roti, mengembangkan ragi, kita perlu waktu misalkan 15 menit. Ah, nggak maulah kelamaan, saya maunya 5 menit aja. Yang terjadi adalah roti kita nggak mengembang dan jadi bantet, nggak enak untuk dikonsumsi. Ya nggak jadi. Nah, seperti itulah sebenarnya kehidupan kita. Kita nggak bisa memotong proses kesuksesan kita. Karena Tuhan mau kita ini menjalani prosesnya step by step. Itu yang membuat kita bertumbuh secara mental. Mental kita jadi dewasa. Bukan kita dapat apa yang kita inginkan dengan cepat, tapi kemudian juga lepas dengan cepat karena mental kita belum siap untuk mendapatkan itu. Ya Tuhan mau kita mengalami prosesnya, menjalani prosesnya. Ya, tapi kalau kita sebagai manusia mau cepat, ya kita percepat langkah kita. Gitu. Sama seperti tadi perumpamaan saya bikin roti, kalau bikin rotinya kita mengkat proses, rotinya nggak jadi. Tapi kalau kita semakin sering membuat roti, kita sudah nggak perlu lagi tengok resep, lalu tuang gulanya berapa gram, tengok resep lagi, lihat resep lagi, kita lihat eh, coklatnya berapa dan sebagainya. Itu kan memperlambat langkah kita, ya kan? Tapi kalau kita mau cepat, kita lakukan membuat roti semakin sering, jadi langkah kita akan semakin cepat. Kita nggak perlu lagi lihat-lihat resep. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan kalau kita amati dalam mencapai goal, apa sih tantangan yang terbesar? Biasanya orang-orang itu menunda. Penundaan itu penyakit banyak orang. Ya, lalu nggak bisa fokus atau susah untuk fokus. Ya, tentu saja itu masalah di zaman sekarang dengan adanya video-video pendek yang ada di TikTok, di Instagram. Nah, itu membuat kita apa fokusnya semakin pendek ya, rentang fokus kita semakin pendek dan itu yang terjadi saat ini. Lalu kita kalau nggak menunda, kalau nggak kesulitan untuk fokus, biasanya kita malah stres atau eh, apa stres berat karena kita terlalu banyak tugas. Nah, kita merasa kerjaan kita kok nggak selesai, akhirnya kita stres, burnout, ya. Atau kita nggak punya strategi. Kita nggak punya strategi bagaimana cara kita bisa mempercepat langkah kita. Nah, itu biasanya banyak juga yang orang alami. Ya, gimana sih caranya kita jalan bisa lebih cepat gitu? Gimana sih caranya kita jalan lebih cepat dengan hemat energi? Nah, itu yang orang banyak yang nggak tahu gitu. Akhirnya mereka cuma melakukan, akhirnya langkahnya semakin pelan, semakin pelan, semakin pelan karena kehabisan energi. Nah, strategi itu adalah salah satu kunci pokok kalau kita mau jalan dengan cepat atau mempercepat tempo kita, ya. Dan tantangan yang terbesar biasanya itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Bagaimana kita meragukan diri kita sendiri, ya? Seringkali kita merasa, aduh, udahlah, udah Desember lagi, ya. Sepertinya goal saya nggak tercapai lagi. Ketika masuk tahun depan, Januari tahun 2025, kembali kita meragukan, aduh tahun lalu aja nggak kecapai, gimana tahun ini saya mau mencapai. Ya, dan dari Januari habis jadi Februari, Maret, dan seterusnya sampai Desember 2025, kita masih berkutat dengan pikiran kita sendiri. Aduh,
saya bisa nggak ya? Ya jelas nggak bisa, ini sudah Desember lagi. Ya sudah Desember 2025 lagi, umur kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sadari, tantangan-tantangan ini. Nah, saya hari ini juga ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, untuk merenungkan bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, saya akan berikan tiga pilar untuk mencapai tujuan kita dengan lebih cepat, ya. Dan bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan di depan. Nah, tiga pilar ini adalah kejelasan, tahu dengan tepat apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah kita punya strategi yang pas. Kita senang dengan strategi kita menyukai prosesnya, mencintai prosesnya, ya. Tapi strategi ini membuat langkah kita lebih cepat. Nah, itu yang diidam-idamkan banyak orang kan. Kita menjalani prosesnya tapi menjalaninya dengan senang hati. Lalu yang ketiga adalah membangun momentum dengan terus melakukan. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu kejelasan. Kita perlu tahu apa sebenarnya yang kita inginkan. Kita perlu menetapkan tujuan kita. Kita perlu fokus pada alasan mengapa kita punya tujuan tersebut dan kita perlu memvisualisasikannya. Nah, mengapa menetapkan tujuan itu penting? Ya, tujuan atau goal itu seperti peta, seperti Google Map dalam hidup kita. Ya, coba teman-teman bayangkan kalau yang masih umur 19 mungkin ketika sadar ada handphone sudah merasakan Google Map ya. Tapi yang seusia dengan saya, dengan Kak Denny, mungkin Anda bisa membayangkan dulu ketika belum ada Google Map. Ya, zaman kita dulu belum ada Google Map. Kita mau pergi ke satu tempat tujuan baru, ya, ketika kita nggak tahu arah, ketika kita bingung harus belok kanan atau belok kiri, harus ke barat atau ke timur dan sebagainya, yang kita lakukan apa? Kita perlu menepikan kendaraan kita, lalu tanya kepada orang di pinggir jalan, ya, atau harus menepikan kendaraan kita, pura-pura beli minum, pura-pura beli aqua, kita sambil bertanya jalan, ya, dan itu sangat menyita waktu kita, ya kan? Itu yang membuat kita jadi lama di perjalanan. Harus tanya ke orang, harus kalau nggak ada orang di situ karena kita misalkan itu di kota yang sepi dan sebagainya, lalu kita aduh udahlah coba belok belok kanan lah. Nanti kalau salah kita putar balik, ya. Kalau dulu karena kepepet, ya itu yang hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya kan? Dan itu tanpa kita sadari itu sangat menguras waktu kita gitu. Coba bandingkan dengan saat sekarang kita ada Google Map, ya kan? Kita bisa tahu mau ke tujuan baru itu lewat jalan yang mana, belok kemana, ya kan? Tanpa kita harus buang-buang waktu menepikan kendaraan, bertanya kepada orang, belum lagi kalau nanti kesasar putar balik dan sebagainya. Google Map sangat menghemat waktu kita, ya. Dan itu yang seperti fungsi tujuan atau goal dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak perlu buang waktu dengan bertanya, aduh saya mau kemana ya? Saya kira-kira hidup saya ini mau kemana ya? Nggak jelas gitu. Ketika kita nggak tahu dengan jelas apa yang kita mau dalam kehidupan kita nggak akan pernah punya strategi yang tepat. Ya, yang kita lakukan ya sudahlah nanti kalau ada jalan ya belok kanan, kalau salah jalan ya nanti putar balik. Nah, itu yang kita lakukan. Nanti ujung jalannya ini di mana ya nggak tahu lah. Ya, berserah pada Tuhan gitu. Itu yang terjadi. Dan itu yang membuat kita nggak kemana-mana gitu, kita nggak bergerak, dan itu menghabiskan waktu kita loh teman-teman, ya. Waktunya berjalan terus, usia bertambah terus, tapi ternyata kita cuma jalan di tempat di situ. Nah, hati-hati ketika kita belum menetapkan apa goal kita. Ini yang paling utama. Dan ternyata goal ini adalah sumber motivasi utama kita. Ketika kita tahu bahwa kita akan pergi ke misalkan ke pantai, ya. Ketika kita tahu kita akan pergi ke pantai, walaupun jalannya itu lewat hutan belantara, walaupun jalannya itu mungkin belok-belok, belum diaspal karena ini pantai masih alam, ya kan? Jalannya belum diaspal karena itu kita setengah mati melewati jalan tersebut dengan sangat tidak nyaman gitu ya. Tapi karena kita tahu tujuan kita ini mau ke pantai dan kita sudah membayangkan pantai itu seperti apa,
karena kita sudah lihat mungkin di TikTok atau di Instagram, ya pantainya indahnya seperti apa, itu jadi motivasi kita. Ah, nggak apa-apa lah, jalan belum diaspal. Memang saya maunya pantai masih alam sehingga saya bisa take video dengan bagus. Nah, harapan itu yang membuat kita bertahan dalam menjalani prosesnya, ya. Karena menjalani proses itu tidak selalu jalannya itu mulus, ya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu di ujung sana kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, tentu saja jalan yang tidak mulus ini tidak masalah buat kita. Pantai atau tujuan akhir kita itu adalah sumber motivasi kita. Dan supaya pantai ini atau tujuan akhir kita ini benar-benar bisa jadi sumber motivasi yang sangat besar buat kita, yang sangat kuat untuk kita, tentu saja kita harus menghubungkannya dengan tujuan yang lebih besar. Maksudnya gimana menghubungkan tujuan kita dengan tujuan yang lebih besar? Kita perlu alasan, ya. Mengapa saya ingin sampai ke pantai tersebut? Karena saya ingin mengajak anak-anak saya bermain pasir di pantai tersebut. Mengapa saya ingin sampai di pantai tersebut walaupun jalannya belum diaspal, walaupun jalannya belok-belok? Karena saya ingin mengajak anak saya menikmati sunset di pantai tersebut. Nah, apa dampak keberhasilan kita itu? Apa dampak ketika kita sampai tujuan kita yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai atau komunitas kita atau orang-orang sekitar kita? Nah, itu yang membuat tujuan kita jadi lebih kuat, ya. Itulah mengapa salah satu penulis buku Simon Sinek menuliskan Start with Why, ya. Kita harus fokus pada alasan kita, pada why kita. Kenapa saya mau tujuan tersebut? Kalau misalkan saya saya ingin mencapai tujuan saya, misalkan saya ingin penghasilan lebih. Ketika saya tidak punya alasan mengapa mendapatkan penghasilan lebih ini penting buat saya, ketika saya melewati jalan yang terjal, jalan yang berat, dikata-katain orang, ya, diolok-olokin orang mungkin, ya, saya berkata, ah sudahlah, nggak usahlah, saya hidup biasa-biasa saja seperti teman-teman saya supaya saya nggak diketawain, toh penghasilan saya yang hari ini cukup untuk saya. Nah, ketika kita tidak punya alasan di balik tujuan kita, ya, dengan mudah kita akan mengatakan kepada diri sendiri, nggak apa-apalah, kamu masih bisa hidup. Nggak apa-apalah, uang segitu kamu masih bisa kok seminggu sekali beli kopi di coffee shop. Ya, akan banyak alasan yang kita bisa katakan kepada diri sendiri supaya kita mengatakan, ah sudahlah, nggak apa-apa, nggak nyampe gitu. Tapi ketika kita punya alasan untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita cintai, bahkan mungkin yang lebih besar untuk komunitas kita, ya, kita tidak akan berhenti. Karena kita merasa bertanggung jawab kepada mereka. Karena kita ingin melihat senyum bahagia mereka. Nah, itulah mengapa Simon Sinek mengatakan start with why. Ya, mulai dengan why Anda. Fokus pada why Anda. Saya biasa suka kasih contoh perusahaan-perusahaan besar. Karena kenapa? Karena mereka sudah punya alasan yang kuat gitu. Karena itu mereka jadi besar, ya. Kalau kita lihat Walt Disney, bagaimana dia memperkenalkan Mickey Mouse-nya pertama kali, ya tentu saja kita bisa membayangkan dari cerita-cerita yang sudah kita tahu atau kita baca, ya bagaimana dia diejek oleh orang-orang sekitarnya, diremehkan oleh orang-orang sekitarnya karena membuat kartun kok tikus gitu. Karena orang jijik melihat tikus itu, ya kan? Tapi dia bikin kartun dengan tokoh tikus, musuh banyak orang gitu di rumah tangga. Nah, kalau Walt Disney tidak punya purpose, tidak punya alasan di balik tujuan dia, ya dia akan menyerah dari awal ketika dia diremehkan oleh orang-orang tersebut. Tapi Walt Disney tidak pernah berhenti karena dia tahu Mickey Mouse ini akan mendunia. Karena lewat Mickey Mouse ini dia akan bisa buat Disneyland. Karena di Disneyland dia akan membuat bahagia banyak orang dengan banyak segala usia dari banyak negara. Ya, itu yang menjadi alasan Walt Disney tidak pernah berhenti dengan mimpinya.
ya, tidak pernah berhenti dengan tujuan akhirnya. Begitu juga dengan Bill Gates ketika dia mendirikan Microsoft. Tentu saja kalau kita sudah pernah baca story tentang Bill Gates, kita akan tahu bagaimana dia diremehkan, ya. Bahkan ditolak oleh Steve Jobs dan sebagainya, ya. Tapi Bill Gates tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena dia tahu Microsoft ini yang akan membuat orang-orang di dunia ini maju tanpa perlu membedakan orang kaya dan orang miskin. Semua orang bisa pakai dengan mudah. Nah, itu ya, luar biasa. Ketika kita lihat why mereka, kita jadi tahu mengapa mereka tidak pernah berhenti di tengah perjalanan mereka, walaupun itu sangat berat. Nah, oke. Itu juga yang membuat why kita, itu juga yang akan membuat kita bisa mengerti. Ya, kalau saya tidak mencapai tujuan saya, apa yang akan terjadi? Ya, kalau saya menyerah sekarang, kalau saya menyerah di tengah jalan karena diremehkan oleh orang, apa konsekuensinya? Nah, membayangkan orang-orang yang Anda cintai tersenyum ketika Anda mencapai tujuan Anda, ya, tersenyum ketika Anda mencapai goal Anda, dan Anda bisa memberikan sesuatu untuk mereka, entah rasa bangga, rasa bahagia, atau barang atau kebutuhan yang mereka memang perlukan, ya. Dan apa efek negatif atau konsekuensinya kalau Anda tidak pernah mencapai tujuan Anda? Ya, Anda mungkin melihat orang tua Anda tetap bekerja keras sampai usia tua mereka. Anda mungkin melihat anak Anda harus melihat dengan iri kepada teman-temannya karena teman-temannya memiliki hal-hal yang anak-anak Anda inginkan dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang membuat kita, saya dan Anda tidak akan pernah berhenti. Karena itu, langkah berikutnya adalah kita perlu memvisualisasikan ya tujuan kita, alasan di balik tujuan kita. Itu perlu kita visualisasikan, ya. Mengapa visualisasi ini penting? Karena visualisasi ini yang membuat kita punya ikatan emosi dengan goal dan why kita. Ya, ketika kita punya ikatan emosi dengan dua hal tersebut, tentu saja itu akan jadi sumber motivasi kita yang sangat kuat. Motivasi itu adalah emosi juga, bisa datang dan pergi. Tapi kalau kita rutin setiap hari memvisualisasikan goal kita dan why kita, tentu saja itu akan menjadi jangkar emosi kita. Ya, Anda bisa bikin papan visi, ya tempelkan mungkin foto orang orang yang Anda cintai, orang tua Anda, istri Anda, suami Anda, ya anak Anda. Lalu apa yang Anda inginkan, misalkan mengajak orang tua ke Tanah Suci, mengajak anak Anda ke Disneyland atau ya sebagainya macam-macam ya tiap orang ya atau mengajak pasangan Anda jalan-jalan, Anda tempelkan juga tempat wisata seperti apa yang Anda dan pasangan Anda inginkan. Ya Nomor Anda beda buat pesawat. catatan, Anda buat pengingat sebagai wallpaper di HP, ya. Itu semua akan membantu kita terus memvisualisasikan tujuan kita dan alasan di balik tujuan kita. Ya, itu yang akan membuat ikatan emosi kita dengan goal kita dan alasan tersebut. Ya, jadi sangat penting. Nah, sebelum masuk ke strategi, saya ingin kasih contoh dulu. Misalkan goal Anda di tahun 2025 adalah menjadi seorang trainer, misalkan. Nah, ketika Anda punya goal besar menjadi seorang trainer, ya Anda harus tahu dulu mengapa Anda ingin jadi seorang trainer. Alasannya harus jelas dulu. Nah, kalau Anda sudah tahu alasannya, Anda setiap hari Anda perlu memvisualisasikan tujuan besar Anda dan alasan itu. Saya ingin jadi seorang trainer karena saya ingin menginspirasi banyak orang, misalkan. Nah, Anda visualisasikan di hadapan cermin. Katakan kepada orang yang ada di dalam cermin, yaitu Anda, ya. Anda katakan, saya adalah seorang trainer. Saya adalah seorang pembicara yang akan menginspirasi banyak orang. Dan Anda bayangkan, Anda sebagai seorang trainer
yang menginspirasi banyak orang. Nah, itu yang perlu Anda rutin lakukan. Anda tempel di cermin tersebut juga foto Anda sebagai seorang trainer misalkan. Nah, itu cara kita melakukan pilar yang pertama, ya, kejelasan. Tahu goal, alasan di balik goal Anda atau why Anda, dan visualisasikan. Yang kedua, pilar kedua adalah membuat strategi. Ya, nah, saya akan jelaskan membuat strategi. Yang pertama, strategi pertama adalah Anda perlu memecah goal Anda. Mengapa perlu dipecah? Karena itu akan membuat atau mengurangi rasa stres kita. Kalau Anda hari ini membayangkan, saya tahun depan ingin menjadi seorang trainer yang menginspirasi banyak orang. Lalu Anda bayangkan, Anda akan stres sendiri. Aduh, saya ngomong di depan 10 orang aja masih gretolen gitu kalau orang Jawa bilang ya. Masih terbata-bata, masih terpatah-patah, suka ngeblank ya. Itu di depan 10 orang gimana Anda bisa menginspirasi banyak orang, 100 orang atau 1000 orang. Nah, yang terjadi apa? Anda merasa terbeban, aduh nggak mungkin lah saya 10 orang aja susah mau 1000 orang. Ya kan? Akhirnya apa? Anda menyerah. Udahlah, saya nggak cocok jadi trainer. Kubur dalam-dalam sajalah impian saya jadi trainer. Selamanya Anda akan nggak akan bisa menjadi seorang trainer. Ya, dengan memecah-mecah goal kita, itu juga akan membuat kita semakin mudah membangun momentum. Nah, saya kasih ilustrasi dulu ya, yang mengurangi rasa terbebani. Nah, ini, Anda bayangkan kalau Anda harus naik ke lantai 2 rumah Anda atau kantor Anda atau gedung sekolah Anda, ya, Anda harus naik ke lantai 2 dan tidak ada tangga di situ, tidak ada lift, ya, ada cuma tiang penyangga gedung, ya. Lalu Anda membayangkan gimana caranya saya nyampe ke lantai 2 gitu, panjat tiang, ya, tiang penyangga gedung. Ya bisa sih mungkin, tapi kan itu akan sulit sekali. Ya, itu akan menguras energi kita. Ya, itu akan membuat kita, aduh sudahlah, mendingan saya tetap diam di lantai 1, selamat gitu ya. Daripada saya harus berjuang mati-matian untuk sampai lantai 2. Tapi beda halnya, kalau di gedung tersebut ada tangga. Nah, anak-anak tangga, setiap kita melangkah satu anak tangga, kita akan merasa, mudah deh, anak tangganya rendah-rendah, nggak membuat saya capek. Ya, saya bisa menikmati perjalanan sampai ke lantai 2 tanpa kehabisan nafas. Ya. Dan setiap Anda nyampe satu anak tangga, naik lagi satu anak tangga, naik lagi satu anak tangga, 3 anak tangga, Anda bisa melihat, nengok ke belakang, sudah lewat 3 anak tangga, dan saya berhasil melewati 3 anak tangga dengan gampang. Berarti anak-anak tangga berikutnya, saya juga akan bisa lewati. Nah, itulah mengapa kita sangat perlu membagi goal kita menjadi langkah-langkah yang terlihat, ya, menjadi goal-goal kecil yang terlihat oleh kita. Karena lantai 2 itu nggak terlihat gitu. Susah kita mau melihat ada apa di lantai 2 kadang-kadang. Ya, ketika jalannya ini terjal. Ya, kita jadi lupa di lantai 2 ini ada apa. Tapi kalau anak tangga pertama terlewati, anak tangga kedua terlewati, tentu itu akan memberikan motivasi buat kita untuk terus membangun momentum yang kita miliki. Nah, bagaimana cara membagi goal besar kita menjadi goal-goal kecil? Ya. Ini sebenarnya cara yang sangat mudah, banyak tools yang bisa kita gunakan, tapi yang sering digunakan itu adalah metode SMART. Ya, metode SMART. Saya nggak akan kupas secara dalam, nanti nggak selesai. Ya, Anda bisa searching di di konten saya juga banyak, saya beberapa bahas tentang SMART. Ya, tapi intinya adalah memecah goal besar Anda menjadi langkah-langkah yang lebih detail sampai ke harian. Jadi dengan jelas Anda tahu besok ini saya harus melakukan apa. Nah, Anda perlu membagi goal besar Anda menjadi goal yang sedikit lebih kecil, sampai goal yang sedikit lebih kecil ini menjadi jelas apa yang perlu kita lakukan setiap harinya. Dan pastikan ada deadline di setiap goal harian kita ini. Karena kalau nggak ada deadline, yang terjadi adalah, udahlah ini sudah anak tangga pertama, istirahat dulu, istirahatnya 1 minggu.
nggak jadi membangun momentum, nggak jadi mempercepat langkah kita, ya. Karena itu harus ada deadline di setiap goal kecil yang kita buat. Itu sangat penting, teman-teman. Ya, deadline itu sangat penting. Lalu pakai tools. Nah, Anda bisa pakai Notion, itu yang orang sering pakai sekarang. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, hal kedua dalam strategi adalah kita harus tahu apa prioritas kita. Mengapa? Karena sekitar kita ini luar biasa banyak gangguan. Ya, entah anggota keluarga kita yang minta bantuan, entah ada acara keluarga, acara lingkungan, ya RT RW, ya ada pekerjaan kita juga yang sebenarnya bukan tugas kita, tapi akhirnya jadi harus kita lakukan dan sebagainya. Karena itu kita perlu membuat prioritas. Nah, ada metode-metode yang bisa teman-teman pakai, ya, Eisenhower Matrix atau 80-20 rules, ya, 80-20 rules. Teman-teman bisa baca lebih lengkap, bisa googling juga, ya. Tapi intinya kita bedakan, ya, apa yang mendesak dan penting yang harus segera dilakukan. Karena itu kita perlu bikin itu langkah harian kita supaya kita tahu ini penting nih, ini mendesak, jadi harus saya lakukan. Atau ini mendesak tapi bisa kita schedule ulang. Nah, atau ini nggak penting, walaupun mendesak tapi nggak penting, jadi kita bisa delegasikan. Atau nggak mendesak dan nggak penting, ya delete aja gitu. Nah, seringkali kita terjebak ke sini, nggak penting dan nggak mendesak gitu. Nah, itulah mengapa kita perlu membuat prioritas. Itu strategi yang harus kita miliki. Salah satu strategi yang harus kita miliki. Nah, strategi yang sangat-sangat penting adalah kita tahu siapa diri kita. Ya, kita tahu apa strength kita. Anda boleh ikut banyak webinar, Anda boleh ikut banyak seminar. Biasanya seminar itu akan menunjukkan kepada Anda cara yang menurut si pembicara paling efektif untuk dirinya. Betul kan? Ya kan? Ketika Anda ikut pembicara A, dia akan menyarankan kalau Anda mau mencapai goal Anda dengan cepat, ya strateginya Anda gerak cepat. Gitu. Kalau Anda ikut pembicara si B, pembicara si B bilang, loh, nggak bisa Anda sembarang gerak cepat. Perencanaan itu penting. Pembicara si C akan bicara hal lain lagi, strategi lain lagi. Yang terjadi ketika Anda ikut seminar A, B, C, Anda sampai rumah atau ketika Anda tutup Zoom Anda akan bingung, lalu saya harus melakukan apa gitu. Saya nggak cocok dengan yang dikatakan oleh pembicara A. Pembicara B saya juga kurang cocok. Si pembicara C juga nggak cocok. Akhirnya Anda nggak melakukan. Anda cuma berpikir, saya harus melakukan sesuai pembicara A, pembicara B, atau pembicara C. Nah, itulah mengapa strength ini atau menyadari siapa diri Anda, menyadari apa kekuatan Anda, itu adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan strategi umum. Yang tadi saya katakan, membagi goal menjadi goal-goal kecil atau membuat prioritas, itu adalah strategi umum. Semua orang melakukan. Tapi bagaimana saya bisa membuat goal-goal kecil dengan menggunakan strength saya dengan tepat? Bagaimana saya bisa membuat prioritas yang cocok untuk diri saya? Nah, di situ Anda perlu tahu apa strength Anda. Nah, authentic self itu mendalami melakukan riset tentang strength manusia. Karena kami menyadari, sebelum kami memperkenalkan strength, kami juga sering ketemu klien yang saya bingung gitu. Saya sendiri sebagai seorang coach dan trainer, saya juga bingung. Ketika saya kasih strategi ini kepada si A dengan cepat, dia akan merasa, wah, saya cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh Kak Irin atau Bu Irin, biasa mereka panggil saya. Ya, tapi ketika saya katakan kepada klien saya, dia bilang, saya nggak puas deh. Saya nggak bisa melakukan itu. Akhirnya saya harus mengajak bicara lagi, mengajak ngobrol, berusaha mengenal dia lebih dalam lagi. Nah, tapi ketika authentic self, ketika tim kami menemukan authentic self dan merasakan bahwa setiap orang ini mempunyai strength yang berbeda, kami dengan sangat mudah bisa menyarankan kepada klien kami tepat seperti yang mereka butuhkan.
Dan mereka akan melakukannya dengan sukacita gitu. Mereka melakukannya dengan senang gitu, dengan gembira. Karena apa? Itu kekuatan mereka. Ketika saya tahu kekuatan saya adalah berbicara di depan umum, ya, dan saya harus melakukan pekerjaan saya, tugas-tugas saya dengan berbicara di depan beberapa orang. Nah, dengan senang sekali saya akan mengambil tugas saya atau melakukan tugas saya. Betul? Nah, itu yang kami riset Bapak Ibu teman-teman. Ya, strength itu ada zona pertemuan antara talent, apa yang kita cintai, apa yang menjadi bakat kita dengan passion, apa yang kita cintai. Ya, talent itu di luar kuasa kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi manusia biasanya kesulitan menyadari apa talentnya. Itulah gunanya authentic self. Kami akan membantu Anda menyadari apa bakat Anda, apa talent Anda, yang sudah jadi irisan dengan passion Anda, dengan apa yang Anda cintai. Sometimes kadang-kadang apa yang menjadi bakat Anda itu belum tentu menjadi passion kita. Atau apa yang menjadi passion kita itu belum tentu adalah bakat kita. Itu yang terjadi sekarang. Ya, tapi authentic self menyediakan tools untuk Anda bisa menemukan irisan antara bakat dan passion Anda. Dan itu adalah strength Anda. Nah, saya kasih contoh mengapa mengenali diri sendiri atau tahu apa strength kita itu jadi sangat penting. Seperti tadi saya katakan bahwa saya sering kesulitan atau klien saya sering kesulitan mengambil apa yang cocok untuk dirinya dalam mengejar impiannya atau mengejar goalnya. Saya kasih contoh, misalkan saya punya klien dengan strength fast pace, ya gerak cepat. Orang fast pace itu senang gerak dengan cepat gitu. Kalau ada ide atau dia tahu apa yang harus dilakukan, dia akan langsung lakukan tanpa pikir panjang. Nah, sering orang bilang nggak ada perencanaan, ya. Beda halnya dengan orang careful. Nah, berkebalikan kalau ini ya strength-nya. Yang satu gerak cepat, yang satu careful, berhati-hati. Dia melihat dulu, saya punya goal ini. Kalau saya berjalan, tantangan yang saya hadapi di kemudian hari adalah ini. Dan dia akan berusaha untuk langkah-langkah preventifnya. Supaya ketika tantangan itu ada di depan dia, dia sudah nggak terburu-buru, sudah nggak bingung gitu. Nah, itu orang careful. Beda dengan orang fast pace. Ketika saya bilang ke orang fast pace, kamu harus bikin perencanaan. Dia nggak akan terima, Bapak Ibu. Karena apa? Dia suka gerak cepat. Orang suka gerak cepat, saya rem-rem. Dia akan merasa, aduh, nggak enak sekali ini nasihatnya Bu Irin untuk saya kerjakan. Ya, dia tidak akan menikmati proses membuat rencana. Tapi beda halnya ketika saya bilang, berkebalikan juga ketika saya bilang, kamu harus gerak. Jangan mikir-mikir terus, jangan buat-buat rencana terus, tapi kamu harus lakukan kepada orang yang careful. Yang terjadi adalah, aduh, Bu Irin ini nggak ngerti, perencanaan ini sangat penting. Ini yang membuat kita jadi tidak habis waktu di tengah jalan. Nah, beda kan? Tapi ketika tim kami menemukan atau meriset tentang strength, ya, dan saya tahu bahwa A ini adalah fast pace dan B ini adalah careful, tim kami bisa memberikan strategi yang tepat untuk orang fast pace. Kamu betul harus gerak cepat, betul sekali. Tapi bagaimana kamu membuat rencana dengan fast pace-mu? Bagaimana kamu mengidentifikasi tantangan di depan dengan fast pace-mu? Itu yang akan kami sediakan. Begitu juga dengan orang careful, kebalikannya. Ya, itulah mengapa kalau Anda sering ikut seminar pengembangan diri ya atau webinar ya, mereka sering bilang kenali dulu diri Anda. Ya, mulai dari diri saya dulu. Mulai dari diri Anda masing-masing. Maksudnya itu ini Bapak Ibu. Ya, maksudnya itu ini teman-teman. Ada 26 strength dalam tiap diri manusia. Saya punya 26 strength. Teman-teman punya 26 strength. Masing-masing dari Anda punya 26 strength. Pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu apa top strength Anda? Apa strength yang kuat dalam diri Anda, yang bisa menjadi senjata Anda? Dan apa weaknesses Anda? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Seringkali memang kalau saya terangkan tentang strength ini satu-satu, oh ya saya punya itu. Oh ya saya juga punya itu gitu. Saya juga punya itu gitu. Kebanyakan orang terutama yang usianya sudah di atas 30 tahun, dia akan dengan oh saya punya itu, saya punya itu, saya punya itu.
terus jadi bingung malahan apa yang menjadi top strength saya. Nah, bedanya kalau usia belasan atau awal 20-an malah bingung. Saya nggak tahu saya top strength-nya apa gitu. Ya kan? Malah jadi bingung. Makanya selama ini akhirnya nggak pernah melangkah gitu. Karena bingung dengan dirinya sendiri. Nah, setiap strength ini sama baiknya, teman-teman. Ya, setiap strength 26 strength ini sama baiknya. Semuanya bisa membuat kita menjadi optimal, menjadi bintang yang bersinar. Asal kita tahu apa stop strength kita dan kita bekerja dan melatih strength kita di strength yang benar, yang memang menjadi kekuatan utama kita. Nah, poin berikutnya tentang strategi adalah kolaborasi dan delegasi. Kalau kita sudah tahu, ya, kalau kita sudah tahu siapa diri kita bisa membuat atau memecah goal kita sesuai dengan strength kita, membuat apa namanya rencana sesuai dengan strength kita, membuat prioritas sesuai dengan strength kita. Langkah berikutnya, kalau kita mau pergi jauh, ya, kalau kita mau punya impian yang besar adalah kita harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dan kita harus mampu mendelegasikan tugas-tugas kita. Ya, seperti kata John F. Kennedy, kalau kamu mau gerak cepat, ya kamu jalan sendiri. Ini dikatakan juga oleh pemimpin Gojek dan Topet ketika merger jadi Goto. Kalau kamu ingin cepat, kamu berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin mencapai tujuan yang jauh, kamu harus berjalan bersama-sama. Kita butuh kolaborasi dan delegasi ketika kita ingin mencapai tujuan yang besar. Ya, kalau kita ingin mencapai tujuan yang besar. Dalam kolaborasi, kita perlu membuat tim mapping. Nah, kalau kita mau kerjasama kita solid, kita perlu membuat peta untuk tim kita. Sehingga saya, dan anggota tim saya itu bisa bekerja sesuai dengan strength saya masing-masing. Nah, saya nggak akan jelaskan tentang tim mapping karena ini agak panjang dan kita harus tahu strength kita apa dulu. Ya, tapi yang jelas dengan mengetahui strength saya dan strength anak buah saya akan bisa dengan mudah membuat peta kerjasama yang menyenangkan untuk saya dan menyenangkan untuk anak buah saya. Dan itu yang perlu dalam kolaborasi, win-win solution. Ya, seringkali dalam kolaborasi kita hanya mau menyuruh anak buah kita. Ya, pokoknya kamu kerjakan sesuai cara saya. Akhirnya tim pecah. Ya, nggak ada yang bekerja kalau nggak saya perintah, kalau nggak saya suruh, kalau nggak saya arahkan. Beda kalau anak buah kita melakukan eh, menjalani tugasnya dengan sesuai strength mereka. Ya, lalu kita perlu membuat batasan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan anggota tim kita atau dengan pimpinan tim kita. Kita perlu buat batasan. Kalau enggak seperti tadi saya katakan, kita prioritas kita akan terganggu. Ya, prioritas kita akan terganggu dan kita nggak akan pernah sampai tujuan. Yang terjadi adalah kita cuma jalan di tempat. Ya, rasanya sibuk, tapi ketika kita lihat, loh kok nggak kemana-mana sibuk saya ini, cuma di titik yang sama gitu. Ya, kita perlu buat eh, batasan dengan orang-orang. Nah, dalam kolaborasi dan dalam mendelegasikan tugas, kita harus punya relationship yang sangat kuat, hubungan yang sangat baik dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dengan tim kita, dengan keluarga kita. Seringkali kita lupa, kita punya hubungan yang kuat dengan tim di kantor kita, tapi kita lupa punya hubungan yang kuat dengan keluarga kita. Yang terjadi, akhirnya masalah keluarga nyampe juga ke kantor, atau sebaliknya. Itu, ya. Jadi kita benar-benar harus punya hubungan yang kuat dengan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita, dalam langkah-langkah kita menaikin tangga ini. Nah, kalau kita mau punya hubungan yang kuat, kita harus punya rasa saling percaya dulu. Kita lembur di kantor, nggak punya kepercayaan dari pasangan kita atau dari anak kita, ya, badan kita di kantor, pikiran kita di rumah, atau sebaliknya, ya. Dan itu yang membuat kita juga jalan di tempat, bukan? Ya kan? Ketika kita nggak punya rasa saling percaya dengan tim kita akan merasakan kita jengkel-jengkel sendiri. Tiap hari yang kita pikirkan bukan solusi,
Tiap hari yang kita pikirkan bukan langkah ke depan, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mengatasi rasa jengkel dan rasa marah saya. Nah, itu tanpa kita sadari, itu memperlambat langkah kita. Nah, kalau kita tahu strength kita, dan kita tahu apa strength anak buah kita, atau strength anggota keluarga kita, ya, kita akan dengan mudah memahami diri sendiri dan memahami mereka semua. Nah, sekali lagi, itulah mengapa authentic self benar-benar fokus pada strength, ya. Dan kalau kita punya rasa saling percaya yang kuat, tentu saja kita akan bisa menghandle konflik dengan positif. Ada relationship, pasti ada konflik. Selalu ada konflik. Kalau kita mau relationship kita bertumbuh lebih baik, selalu ada konflik di situ. Tapi kalau relationship kita ya begitu-begitu aja, so-so gitu aja, ya mungkin kita merasakan nggak ada konflik di situ. Tapi ketika kita punya ekspektasi untuk tim kita, akan ada konflik di situ. Dan itu sehat. Jangan takut dengan konflik. Tapi bagaimana cara kita menghandle konflik tersebut dengan positif, itu yang perlu kita pikirkan. Mengetahui apa strength kita dan mengetahui apa strength anggota tim kita, entah di keluarga atau di kantor, di tempat kerja, itu akan sangat membantu kita. Ya. Oke, saya lompat di mapping tadi sudah saya jelaskan. Pilar yang ketiga adalah membangun momentum. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita kerjakan ini dengan konsisten dan persisten. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengeliminasi gangguan. Bukan rahasia lagi. Di zaman sekarang, dengan teknologi yang semakin maju, distraksi atau gangguan itu semakin banyak. Ya kan? Semakin banyak. Anda pikirkan bagaimana handphone itu sangat mengganggu kita. Ya, notif keluar. Semakin handphone ini mempermudah hidup kita, semakin handphone menjadi gangguan untuk hidup kita. Ya kan? Penolong di saat kita memang membutuhkan, tapi sekaligus jadi gangguan besar untuk kita. Nah, bagaimana cara kita mengatasi gangguan? Menurut survei, rata-rata orang terganggu setiap 11 menit saat bekerja. Setiap 11 menit, kita sudah nggak sabar lihat HP lagi. Setiap 11 menit, ada saja gangguan yang datang. Entah telepon, WA, atau notif ada post Instagram baru, TikTok, dan sebagainya. Ya, setiap 11 menit. Begitu kita terdistract, begitu kita tergoda oleh gangguannya, 23 menit waktu yang kita perlukan untuk kita kembali fokus pada apa yang kita kerjakan sebelumnya. Benar-benar menghabiskan waktu, ya kan? Ini yang membuat kita rasanya, aduh saya kerja kok nggak selesai-selesai, tapi waktunya berlalu dengan sangat cepat. Ya, ini yang terjadi sekarang, teman-teman. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Matikan handphone saja ketika kita bekerja, atau matikan notifikasi, matikan WiFi, ya, atau kuota, matikan saja itu, sehingga kita benar-benar bisa fokus. Kalau perlu kita pakai headset, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara sekitar kita. Kalau memang kita tipe orang yang strength-nya butuh fokus gitu ya, susah untuk fokus sehingga gampang terdistract gitu. Nah, itu. Lalu kalau kita tahu strength kita, kita juga bisa mengatur lingkungan kita kerja, lingkungan kerja kita supaya bisa lebih bebas dari gangguan yang mengganggu kita. Teknik yang sering digunakan adalah Pomodoro, ya. 25 Anda kerja, 5 menit istirahat. Tapi istirahatnya jangan scroll HP. Banyak orang istirahat itu scroll HP, padahal scroll HP itu bukan istirahat. Scroll HP itu mengaktifkan otak kita gitu. Ya, itu bukan istirahat. Istirahat adalah meditasi sebentar. Anda peregangan sebentar. Di kursi kantor pun bisa, di YouTube Anda bisa cari bagaimana melakukan peregangan mudah, singkat, dengan tetap di kursi Anda. Atau Anda berdiri ke kamar kecil, berdiri, pindah ruangan sebentar, ambil nafas, ya, minum, dan sebagainya. Itu adalah istirahat yang sesungguhnya selama 5 menit. Ya. 25 menit fokus bekerja, 5 menit istirahat sebentar. Lakukan berulang 4 kali. 25 menit 4 kali. Ya.
Baru setelah itu Anda ambil istirahat yang agak panjang, 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Nah, itu yang membuat kita benar-benar bisa fokus pada pekerjaan kita. Nah, itu teknik Pomodoro. Ya, teknik yang banyak dipakai oleh orang. Banyak sekali. Nah, itu tentang fokus. Berikutnya adalah bagaimana membuat kebiasaan yang mendukung goal kita itu menjadi kebiasaan baru dan bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, ini yang sering jadi tantangan buat kita juga, ya. Ada teknik yang namanya habit stacking. Nah, caranya sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman tinggal pikirkan apa kebiasaan yang sudah teman-teman kerjakan setiap hari yang rasanya kalau teman-teman tidak melakukan itu, teman-teman merasa ada yang kurang dalam hidup atau ada yang kurang dalam satu hari itu. Misalkan setiap pagi setelah bangun pagi teman-teman harus mandi dulu dan atau harus sikat gigi dulu. Kalau enggak rasanya aduh enggak enak lah, apa namanya, rasanya badannya enggak segar dan sebagainya. Kan banyak ya yang seperti itu. Saya harus sikat gigi dulu kalau enggak rasanya enggak enak, eh, eh, bau mulut dan sebagainya. Membuat saya enggak bisa berpikir dan sebagainya. Itu berarti kebiasaan lama yang teman-teman nggak bisa tinggalkan. Atau tidur siang, atau tidur malam, nggak mungkin kan kita nggak tidur malam. Nah, teman-teman ingin menempelkan kebiasaan baru, memasukkan kebiasaan baru. Caranya bagaimana? Caranya, setiap habis sikat gigi, yang tidak pernah teman-teman tinggalkan itu, saya akan pakai sepatu lari saya, dan saya akan jogging. Nah, itu menempelkan kebiasaan olahraga. Atau misalkan dari tidur malam, teman-teman sudah pakai baju untuk jogging. Nah, ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman lihat teman-teman pakai baju jogging, tidak ada kata-kata, aduh aku malas ganti baju olahraga. Ya, yang ada teman-teman langsung berdiri karena sudah pakai baju olahraga, aduh sayanglah sudah dipakai, teman-teman akan keluar jogging. Nah, itu cara menempelkan kebiasaan baru yang mendukung goal kita, supaya dengan mudah kita ingat dan langsung lakukan, ditempelkan ke kebiasaan lama, ya. Nah, habit stacking. Nah, lalu metode yang ketiga supaya kita melakukan kebiasaan baru dengan konsisten adalah kita cerita kepada orang lain. Teman-teman tahu kenapa ketika kita masa sekolah, ketika SD, SMP, dan SMA, kita punya kebiasaan yang rutin nggak terlambat datang sekolah. Karena ada punishment di situ, ya kan? Ketika kita datang terlambat, pintu gerbang sudah ditutup, harus lapor ke guru piket atau harus hadap ke kepala sekolah, harus minta tanda tangan orang tua karena terlambat, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Banyak sekali punishment. Ada beberapa orang yang harus kita laporin karena kita terlambat, melanggar peraturan. Nah, ketika kita lulus sekolah, sudah seringkali kita lupa dengan ini untuk menaikkan rasa tanggung jawab kita. Ya, kita lupa meminta tolong kepada orang lain untuk mengingatkan kita. Nah, padahal ini cara yang sangat efektif supaya tanggung jawab kita ini jadi lebih besar, ya. Cari teman baik Anda. Anda katakan kepada teman baik Anda atau pasangan Anda, ya, atau orang tua Anda, saya ingin punya kebiasaan bangun pagi. Bangunkan saya, kalau saya belum bangun jam 5 misalkan, tolong bangunkan saya. Kalau saya nggak bangun, saya akan kasih kamu uang 100.000. Misalkan, atau apa yang berarti untuk Anda yang bisa, yang akan membuat Anda, saya harus bangun pagi gitu. Saya akan traktir kamu kopi susu, misalkan. Dan sebagainya, banyaklah Anda harus bertanya kepada diri sendiri apa yang membuat rasa tanggung jawab Anda ini akan keluar gitu. Atau misalkan teman Anda, kalau saya jam 5 nggak bangun, kamu boleh tabok saya gitu ya, dengan keras gitu. Mungkin. Ya itu bebas teman-teman. Yang penting menurut riset psikologi, ya, ketika kita cerita kepada orang lain, itu komitmen kita untuk melakukan tindakan itu naik. Ya, karena kita mengizinkan orang lain mengevaluasi atau memantau kita. Nah, itu. Jadi caranya adalah pakai teman, orang tua, pasangan, atau kalau Anda perlu Anda bisa pakai
menggunakan mentor atau coach. Nah, itu gunanya ya. Minggu depan ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, ada goal harian dan hari ke-7 Anda harus lapor goal harian itu kepada coach Anda. Nah, itu tentu akan membuat kita benar-benar melakukan secara harian. Sama seperti murid SD kan. Gurunya bilang, "Kamu harus catat, karena setiap hari Senin saya akan periksa catatan kamu." Nah, itu yang membuat kita rajin memeriksa catatan setiap hari, apakah ada yang terlewat di catatan kita, ya kan? Nah, seperti itu kira-kiranya, ya. Lalu beri reward untuk kemenangan kecil. Banyak orang memberi reward untuk dirinya sendiri ketika sudah mencapai goal besarnya. Besok kalau aku sudah jadi trainer besar, sudah men-training 1.000 orang, aku akan menghadiahi diriku sebuah motor yang sangat kuimpi-impikan misalkan, ya, atau saya akan membeli sofa yang sangat saya impikan gitu. Yang sofa yang ada alat pijatnya misalkan. Nah, orang cenderung memikirkan hadiah besar ketika mencapai goal yang besar, tapi lupa memberi reward dirinya sendiri ketika dia mencapai kemenangan-kemenangan kecil. Padahal kemenangan-kemenangan kecil ini yang akan membentuk kemenangan besar. Tanpa kemenangan kecil, tidak akan pernah sampai kemenangan besar. Karena kita jadi nggak ada motivasi, ya kan? Ketika kita lewati anak tangga pertama dan kita tidak mengatakan apa-apa kepada diri kita sendiri, yang terjadi adalah, aduh biasa saja deh lewatin anak tangga pertama, langkah lagi aja anak tangga kedua. Biasa saja, nggak ada yang istimewa. Sampai anak tangga kelima, kita akan merasakan, aduh males lah, biasa-biasa saja nih melewati satu anak tangga, satu anak tangga. Atau kadang-kadang malah lupa bahwa kita sudah melewati anak tangga tersebut karena tidak memikirkan reward untuk diri sendiri. Ya, nah, nggak perlu reward yang mahal. Kadang-kadang nggak perlu keluar duit gitu. Puji diri sendiri misalkan. Atau biasa kalau saya ya satu kemenangan kecil mencapai target harian saya atau mencapai target mingguan saya, kalau harian kecepatan ya, mencapai target mingguan saya segelas kopi susu lah ya. 6 hari tanpa kopi susu, hari ke-7 kopi susu. Nah, kalau Anda penggemar kopi susu, itu adalah hal istimewa untuk diri Anda sendiri, ya kan? Nah, jadi reward ini sangat banyak, ya. Reward sederhana yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri di kemenangan-kemenangan kecil. Tapi pastikan reward tersebut tidak mengganggu proses untuk mencapai tujuan Anda. Anda ingin mencapai berat badan tertentu, tapi reward kecilnya adalah makan satu potong besar cake. Nah, itu jelas mengganggu tujuan besar Anda. Ya, jadi sesuaikan juga. Lalu konsisten. Kalau Anda sudah katakan seminggu sekali, kalau saya mencapai goal seminggu sekali, target mingguan saya akan berikan hadiah kopi susu untuk diri saya. Jangan diganti. Seminggu, biasa aja, 8 hari aja. Hari ini seminggu, minggu depan 8 hari. Berikutnya lagi 10 hari. Nah, kita nggak konsisten dengan reward, itu yang membuat semangat kita juga akan turun. Ya, kalau perlu rayakan dengan orang-orang yang Anda cintai. Kemenangan-kemenangan kecil ini. Kemenangan besar Anda untuk siapa? Siapa itu yang Anda ajak untuk merayakan kemenangan bulanan misalkan. Nah, itu akan sangat memberi motivasi untuk kita. Ya, dengan kemenangan kecil aja Anda sangat puas melihat pasangan Anda atau orang tua Anda atau anak Anda tersenyum dengan sangat bahagia. Ya, dengan penuh rasa syukur di wajah mereka, dengan rasa bangga di wajah mereka. Apalagi kalau Anda mencapai goal tahunan Anda. Nah, reward juga penting bisa Anda lakukan dengan memberikan kata-kata positif kepada diri Anda sendiri. Berdiri depan cermin, katakan, kamu hebat. Kamu sudah melalui tantangan yang luar biasa. Hari ini kamu bisa melihat bahwa kamu berhasil melalui tantangan tersebut. Nah, orang lain boleh meninggalkan kita, teman-teman. Tapi jangan sampai kita meninggalkan diri kita sendiri. Orang lain boleh tidak memuji kita, tapi jangan sampai kita tidak memuji diri kita sendiri. Karena itu sangat berarti buat diri kita.
Itu yang membuat visualisasi kita semakin kuat, ya. Dan ketika kita mengalami kegagalan, dan pasti kita akan sering mengalami kegagalan, mengalami malu, ya, sakit ketika jatuh. Katakan kepada diri sendiri kata-kata yang positif. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ketika kita melakukan kegagalan, kita boleh keras kepada diri kita sendiri untuk melakukan habit kita dengan konsisten. Karena kalau kita tidak keras kepada diri kita sendiri untuk disiplin, dunia yang akan keras pada kita. Kita nggak akan pernah sampai pada tujuan kita. Tapi ketika kita jatuh, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena jatuh atau gagal atau diejek orang lain, itu adalah hal yang sangat wajar dalam proses kita sampai pada tujuan kita. Itu hal yang sangat wajar yang dialami oleh semua orang. Ya. Dan ketika kita berkata, memotivasi diri kita dengan lembut, dengan penuh kasih, itu yang akan membuat kita terdorong atau termotivasi untuk melakukan lagi. Anda bisa bayangkan ketika anak Anda dalam satu kali ulangan dapat nilai 4, karena gurunya melakukan ulangan mendadak misalkan. Atau ulangan tersebut adalah bab yang belum pernah diajarkan oleh gurunya, karena gurunya ingin tes kemampuan siswanya misalkan. Akhirnya anak Anda dapat 4, di mana dia biasanya dapat nilainya 8, 9, 10, 8, 9, 10. Sampai rumah dia down. Dan Anda mengatakan, apa ini nilai 4? Apa ini? Bodoh sekali kamu. Yang terjadi apa? Anak Anda akan menangis, Anda akan percaya bahwa dirinya bodoh. Anak Anda akan, aduh, saya percumalah melakukan sebaik mungkin dengan ulangan saya berikutnya. Saya memang bodoh, saya memang ditakdirkan untuk gagal. Itu kata-kata Anda pada anak Anda. Sama seperti itu juga ketika Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan, saya bodoh, saya gagal, dan saya tidak becus, saya tidak mampu, selamanya Anda tidak akan pernah termotivasi untuk mengejar goal besar Anda. Tapi kalau Anda mengatakan dengan penuh kasih kepada anak Anda, nggak apa-apa nak, nilai ini tidak menunjukkan siapa diri kamu. Nilai hanyalah nilai. Ulangan akan terjadi lagi. Ulangan akan ada lagi. Kamu akan membuktikan di ulangan berikutnya bahwa kamu bisa. Karena kamu sudah ada persiapan. Karena kamu sudah tahu mana yang salah. Kamu sudah tahu mana yang perlu kamu hafalkan lebih. Kata-kata itu juga yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri. Apa yang terjadi? Tentu saja kita, Anda akan lebih termotivasi. Karena Anda tahu Anda ditakdirkan untuk sukses. Tapi ini hanya lubang kecil yang membuat Anda jatuh. Nah, hati-hati dengan kata-kata yang Anda ucapkan pada diri Anda sendiri. Yang terpenting lagi dalam strategi adalah bagaimana kita bisa memanage energi kita. Ya, banyak orang melupakan micro recovery. Banyak orang menyepelekan middle recovery ataupun macro recovery. Karena strength produktifnya, ya karena mereka punya strength yang merasa harus ada yang saya capai dalam hari ini. Harus ada yang saya capai dalam hari ini. Ada ya orang dengan strength seperti itu. Akhirnya dia lupa untuk memanage energinya. Yang terjadi adalah kehabisan energi dan dia tidak mampu untuk melakukan langkah-langkah berikutnya untuk sampai goalnya karena dia merasa stres, burnout. Seperti yang riset katakan adalah sebenarnya seringkali bukan beban pekerjaan yang terlalu berat, tapi karena kurang istirahat yang menyebabkan manusia itu stres. Makanya jangan remehkan break 15 menit setiap 2 jam, peregangan, ya meditasi, tidur siang 15-30 menit. Sebelum saya belajar tentang manage energi, ya saya sering bilang kepada pasangan saya, aku daripada tidur 15 menit, tidur siang 15 menit, mendingan nggak tidur siang. Tapi ketika saya belajar tentang energi dan saya belajar bagaimana tidur 15 menit itu memberikan efek pada energi kita sampai malam, fokus kita sampai malam, dan saya praktekkan, baru saya menyadari 15 menit tidur siang itu sangat berarti untuk fokus dan untuk fisik kita. Ya, luar biasa. Ya, Anda perlu coba gitu.
meditasi, latihan nafas perlahan, ya, olahraga 30-60 menit setiap hari. Middle recovery, nah, break 1 hari dalam 1 minggu. Hari libur, dalam 1 minggu, hari Minggu, itu memang diperuntukkan bagi kita untuk mengumpulkan energi lagi. Jadi jangan menyepelekan libur 1 hari dalam 1 minggu. Seringkali orang bilang, aduh, sayanglah 1 hari dalam 1 minggu, mendingan saya gaspol saja gitu, supaya minggu depan saya bisa lebih nyantai. Akhirnya minggu depan bukannya nyantai, tapi tambah stres, ya. Kan serasa kehabisan tenaga, susah fokus. Lalu tidur malam, ya. Seringkali orang merasa waktunya terlalu berharga. Nah, itu sebenarnya malah akan membuat kita cepat stres dan cuti tahunan. Saya nggak mau ambil cuti tahunan lah, supaya dapat duitnya lebih banyak gitu. Banyak kan yang seperti itu. Padahal cuti tahunan itu yang akan merecharge energi kita. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita bertahan untuk mencapai goal kita. Karena apa tujuan goal kita? Apa why di balik goal kita? Adalah untuk orang-orang yang kita cintai ini juga, bukan? Nah, itu akan merefresh energi kita. Oke? Nah, ini adalah Authentic Leaders Community yang diadakan, yang dibuat oleh Authentic Self untuk siapapun Anda yang ingin menjadi pemimpin yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan diri secara menyeluruh, karena kami sudah menyediakan program-program secara harian, ya. Apa yang perlu Anda lakukan secara harian? Ini materinya Anda bisa screenshot untuk Anda bisa baca lebih jelas, ya. Dan kami mengcoach Anda, ya, berdasarkan strength Anda, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi Anda tidak perlu bingung, ini cocok buat saya, atau ini malah menjadi beban buat saya, membuat saya tidak bisa menikmati prosesnya. Ya, Anda tidak perlu lagi memikirkan itu, kami sudah siapkan semuanya dengan lengkap. Ada webinar juga, ada pertemuan komunitas sebulan sekali juga untuk kita saling sharing, saling menguatkan. Ingat leverage accountability tadi, ya, meningkatkan rasa tanggung jawab kita. Ada materi-materi edukasi juga. Ini cara untuk mengaktifasi membership Anda, ya. Nanti juga ada gathering, dan ini laporan yang kami siapkan untuk Anda sesuai dengan strength Anda. Sorry, apakah kabur? Ya. Oh, sorry, mungkin ini ada salah edit. Oke, jadi Anda akan tahu apa top strength Anda, ya, sehingga Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan atau Anda latih dengan strength Anda. Anda akan tahu working style gaya kerja Anda yang cocok untuk diri Anda, ya. Apakah Anda akan melakukan tugas Anda dengan gaya relator, operator, arranger, ya, atau Anda Anda juga akan tahu apa value penting dalam hidup Anda. Value penting ini perlu Anda sadari supaya Anda ketika mengambil keputusan, Anda dengan sadar akan mengambil keputusan yang sesuai dengan diri Anda yang sesungguhnya. Seringkali orang ambil keputusan karena apa kata ayah saya, apa kata ibu saya, apa kata pasangan saya, atau apa kata bos saya. Atau yang lebih parah, apa kata teman saya gitu. Ya kan? Nah, ketika kita menyadari apa value kita akan bisa mengambil keputusan sesuai dengan diri kita. Kami sediakan juga strength mapping, sehingga Anda akan tahu Anda dominan di strength apa, bagaimana cara mengoptimalkan profesi Anda, ya. Dengan kami akan bantu Anda menemukan purpose Anda, bagaimana melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan Anda atau profesi Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, atau sebagai manajer, staff accounting, dan sebagainya, ya. Lalu bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, ya, seperti tadi saya katakan, orang lain boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri. Apa gaya belajar yang cocok untuk Anda, ya, terutama untuk mahasiswa, supaya
bisa belajar dengan tepat, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita sesuai dengan strength kita. Jadi kita nggak merasa terbeban. Bagaimana kita mengatur waktu kita sesuai dengan strength kita. Bagaimana kita menetapkan tujuan kita. Ya, pendekatan penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri sehingga tidak mudah tergoda dengan gangguan-gangguan seperti handphone dan sebagainya. Ya, bagaimana saya bisa mengembangkan karir saya sesuai dengan strength saya, ya, naik pangkat sesuai dengan strength saya, itu semua kami sediakan di aplikasi Authentic Self. Ya, Anda bisa download dan ini yang kami sediakan untuk anggota komunitas, konsultasi gratis via chat WA atau kalau perlu Anda bisa telepon khusus untuk anggota komunitas. Saya dan Kak Deni, nomor HP kami pribadi ada di komunitas tersebut sehingga Anda boleh langsung WA kepada saya atau kepada Kak Deni atau mau bertanya di forum komunitas juga boleh supaya bisa menguatkan anggota yang lain, saling menguatkan dengan anggota yang lain. Atau Anda mau call saya atau Kak Deni selama kami senggang, ya tidak ada jadwal konsultasi coach atau training, kami akan selalu langsung jawab, ya. Dan ini laporannya, ini yang kami sediakan di aplikasi ya teman-teman. Dan ada gathering setahun sekali untuk kita bertemu offline. Kami akan undang pembicara tamu juga, ya, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh sesuai dengan strength kita masing-masing. Sekali lagi, ya. Ini adalah biayanya. Kalau Anda kurang jelas, Anda bisa tanya ke admin. Lalu ini cara bergabung di komunitas, Anda bisa screenshot atau kalau Anda masih berpikir, Anda bisa chat ke admin nanti di nomor yang memberi Anda link link webinar, link Zoom webinar ini. Ya, oke, ini masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Deni. Ya, baik. Rekan-rekan semua, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebagai info, eh, jadi komunitas tadi memang kita sediakan untuk teman-teman. Dan ini karena hanya waktunya hanya terbatas ya tadi promonya karena memang kita akan tutup di bulan ini, tahun berikutnya sudah beda lagi. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh juga open mic. Mungkin kalau yang mau open mic bisa raise hand dulu. Silahkan. Oh ya, teman-teman sekalian, sebagai info ini saya akan tulis di chat ya, sebagai info sebentar. Kita mulai tahun depan semua semua webinar akan berbayar, kecuali yang peserta grup. Peserta grup yang memberi info ke rekan-rekan semua webinar. Nah, itu akan selalu gratis karena sudah masuk ke grup. Kalau belum masuk ke grup harus berbayar ya. Kenapa? Kenapa? Untuk anggota komunitas juga pasti selalu free webinar. Ya. Oke, ini kalau rekan-rekan belum masuk ke grup dan ingin mendapatkan fasilitas webinar gratis untuk tahun depan, bisa japri juga kalau belum masuk. Kalau sudah masuk ya sudah nggak apa-apa, nanti berarti langsung lanjut terus ya. Gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan. Oh, itu Kak Lestari. Silahkan Oh, Kak ada. Lestari. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan Bu Iren luar biasa. Paparannya sangat clear dan membuat saya apa ya melonjak-lonjak gitu isi kepala saya. Kayaknya memang saya harus melakukan perubahan seperti itu. Saya izin bertanya, mungkin ini agak sedikit sentimental ya pertanyaan saya. Saya ngerasa saya ini pekerja sosial, saya pengawas sekolah gitu.
Nah, kemudian saya juga punya komunitas di pendidikan tempat saya bekerja. Dan kemudian setiap posisi saya di komunitas itu adalah eh, circle penting ya, maksudnya posisi saya sekretaris. Tapi kemudian saya merasa kok setiap event, setiap kegiatan dan sebagainya, saya selalu menjadi anak tangga gitu, yang membuat orang lain malah yang tumbuh gitu. Saya sendiri ngerasa kehabisan energi karena saya hanya fokus pada kesuksesan kegiatan saja, tapi saya tidak bisa keluar dari bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya sendiri. Seperti itu sih Bu Iren. Mungkin eh, sebagai sebagai apa namanya ya, eh, bukan pemimpin utama gitu, pasti akan ada di posisi saya seperti itu. Nah, ini yang membuat kemudian saya merasa kayak kok kebagian capeknya aja ya, giliran giliran yang dipanggil untuk kegiatan event penting malah ketua lagi. Saya kapan gitu. Itu saja sih, dan saya merasa bahwa memang tadi dibahas delegasi mana yang penting dan bisa delegasikan, tidak mendesak dan seterusnya, itu mungkin saya ke apa ya, kebalap dengan pola pikir pemimpin saya. Itu saja sih, Bu Iren. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lestari. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, eh, kalau dari pertanyaan Kak Lestari, saya sih mungkin kalau Kak Lestari melakukan tes atau assessment di Authentic Self, value Kak Lestari adalah tanggung jawab. Jadi biasanya orang dengan value tanggung jawab ini hambatan pertamanya atau tantangan pertamanya adalah susah mendelegasikan. Atau mungkin Kak Lestari ini ada strength excellent. Nah, strength excellent, orang excellent ini maunya semuanya berjalan dengan sempurna sesuai ekspektasinya gitu. Jadi untuk mendelegasikan, dia saya nggak puas, saya kerjain sendiri saja. Nah, biasanya orang strength excellent itu kalau dari pengalaman kami ya, ke apa namanya, menangani klien biasanya karena strength excellent atau value tanggung jawab ya, atau mungkin beberapa strength lain juga bisa sih Kak Lestari. Makanya itu kalau Kak Lestari bisa assessment itu akan sangat bagus. Ketika Kak Lestari tahu apa sebenarnya yang membuat Kak Lestari sulit untuk mendelegasikan atau sulit ketika orang lain minta tolong untuk menyelesaikan tugasnya yang sebenarnya bukan prioritas Kak Lestari atau bukan tugas Kak Lestari. Nah, ketika Kak Lestari menyadari itu strength saya dan saya perlu mengerem strength saya gitu. Saya perlu memberi batasan supaya strength saya ini tidak kebablas, supaya excellence saya ini, rasa ingin sempurna saya ini tidak berkelanjutan gitu. Jadi saya mau menerima ketidaksempurnaan anak buah saya melakukan itu, tapi apa namanya, saya tidak perlu kehabisan energi gitu. Nah, kita perlu tahu siapa diri kita, sehingga kita bisa memberi batasan pada diri kita sendiri. Ya, jadi itulah fungsinya strength, Kak Lestari. Ketika kita tahu "Oh, ini karena apa ketidakmauan saya melihat cacat di acara, karena saya nggak yakin atau nggak percaya anggota saya ini bisa sesempurna saya mengerjakannya gitu, atau aduh saya nggak yakin nih apa anak buah saya mau tanggung jawab, akhirnya saya kerjakan sendiri. Nah, ketika kita menyadari itu ada pada diri saya, pada diri kita akan lebih mudah memberikan rem. Tapi kalau kita nggak sadar, akhirnya kita masuk lagi ke lubang yang sama terus. Nggak percaya lagi, susah nolak lagi, ya kan? Itu akan terulang. Tapi kalau kita tahu pagarnya, kita tahu batasannya, kita akan bisa kasih batasan ke diri sendiri. Nah, itu sih Kak Lestari. Yang pertama adalah kita perlu beri batasan pada diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, kalau kita mau sukses mendelegasikan pada anak buah kita, salah satu hal yang utama adalah jangan mendadak mendelegasikannya. Karena dalam delegasi kita perlu mentoring. Mentoring itu berarti kalau misalkan nih, saya perlu anak buah saya membuat pita misalkan. Itu kan cara membuat pita kan gitu-gitu aja gitu. Ya. Pertama, kita lihat suruh anak buah kita itu lihat ini loh caranya buat pita.
Beberapa kali dia lihat cara kita membuat pita, berikutnya, ini kamu sekarang yang buat. Saya liatin. Nah, orang biasanya lupa di situ. Nyuruh anak buah, kamu buat pita ya, seperti yang kamu lihat kemarin saya lakukan. Tapi saya nggak mentoring. Ketika dia akhirnya melakukan kesalahan, kita jengkel, akhirnya udah deh, pita-pita berikutnya saya yang buat. Akhirnya kita nggak pernah lagi melakukan yang lebih besar. Karena kita berkutat pada hal-hal kecil yang terus-menerus, yang seharusnya bisa kita limpahkan atau delegasikan kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah mentoring, kita sudah pastikan dia melakukan dengan benar, tiap langkahnya dia sudah lakukan dengan benar, ya, baru kemudian kita bisa lepas itu. Benar-benar kita delegasikan full. Nah, ini proses delegasi. Yang berikutnya, kadang-kadang kita gagal dalam pendelegasian adalah kita memaksa anak buah kita melakukan tugasnya dengan cara kita. Nah, padahal seperti riset dari Authentic Self lakukan adalah tiap orang itu berbeda. Saya orang fast pace, saya suka gerak cepat misalkan. Anak buah saya careful. Saya memaksa, kamu harus gerak sekarang. Lama banget sih mikirnya. Yang terjadi anak buah kita dongkol, jengkel. Ibu ini nggak tahu sih. Ini kan saya lagi berpikir. Bagi orang careful, berpikir itu sudah melakukan teman-teman. Tapi bagi orang fast pace, melakukan itu ya melakukan. Gitu. Ini yang membuat akhirnya konflik dan tidak terhandle dengan positif. Ya, anak buah memandang negatif kepada kita karena tidak mengerti dirinya. Kita melihat anak buah juga dengan negatif karena bandel banget sih anak buah saya ini dikasih tahu. Nah, itulah sekali lagi pentingnya kita mengetahui strength diri kita dan strength anggota tim kita. Nah, itu juga faktor bagaimana kita bisa mendelegasikan dengan benar. Tuh Kak Lestari, ya. Ada tambahan nggak Kak Deni? Saya nggak ada tambahan, saya cuma kasih komentar ke penjelasannya Bu Irin ya. Itu kan Bu Irin tadi menjelaskan bagaimana itu kita bekerja secara dinamis. Jadi kita ketika kita mendelegasikan bagaimana apa dinamisnya karena menyesuaikan diri kita dan diri orang lain. Nah, itu akan sangat mudah ketika kita paham di strength-nya kita dan paham strength-nya orang lain dan goal-nya kita. Ya, goal-nya kita bersama apa? Kita dinamis. Jadi kalau misalnya tadi Kak Lestari sampaikan eh, mendapatkan manfaat dari acara misalnya, ya memang harus disetting dari awal. Saya akan mendapatkan manfaatnya bagaimana caranya? Apakah eh, dapat materinya atau posisinya atau apa? Itu harus disetting, apa dijadikan goal. Nah, terus membuat strateginya supaya itu bisa tercapai. Dan ya tadi memang delegasi ini memang penting gitu. Kalau memang posisi kita sudah di atas, untuk mau naik lagi kita delegasinya harus dilakukan dengan baik. Dan itu perlu dinamis memang. Nah, bagaimana bisa dinamis ya tadi apa kita harus memanfaatkan strength. Ketika kita memanfaatkan strength, sebenarnya ada lanjutan setelah strength itu kita sebenarnya kami punya materi bagaimana bisa berkolaborasi dan bisa engage dengan tim. Jadi kalau kita engage dengan tim itu delegasi akan cepat sekali, kepercayaan tinggi, produktivitas meningkat, eh, tekanan menurun, stresnya menurun, ya, dan itu manfaatnya banyak banget, ya. Dan itu nanti kan teman-teman akan dapatkan kalau ikut komunitas atau memang coaching khusus untuk itu ya. Tapi kalau di komunitas nanti sudah dapat itu juga. Oke, itu tambahan dari saya. Silahkan nanti eh, mungkin kalau masih ini ada pertanyaan yang lain, silahkan. Terima kasih Bu Iren dan Pak Denny. Ya, sama-sama. Selamat Oh, malam. oh ya, silahkan Kak. Oh, sebentar Kak. Ini boleh Kak, sampaikan dulu Kak pertanyaannya. Kak Salsa. Eh, Sebelumnya salam kenal, aku Bila dari Gresik. Ini lebih tepatnya sih, kan aku baru umur 20-an, masuk ke umur 20 gitu ya. Jadi aku lebih ke apa
minta kayak solusi lebih tepatnya. Gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan biar hidup ke depan kita itu nggak sulit buat kayak bareng sama orang atau gimana gitu. Maksudnya untuk apa sosialisasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain ya Kak ya. Iya, heeh. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak. Mungkin Kak Iren mau menjawab dulu. Ya. Kalau bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, ya, eh, hubungan yang kuat itu akan terjadi ketika ada rasa saling percaya. Tadi saya ada apa singgung sedikit. Sebenarnya saya kalau bicara tentang relationship itu ada satu materi khusus dan biasanya saya bawakan sekitar 1,5 jam, ya. Tapi secara umum adalah hal paling dasar dalam relationship itu adalah saling memahami. Ya, bagaimana saya bisa memahami orang tersebut dan bagaimana orang tersebut bisa memahami diri kita. Nah, itu akan apa namanya? Akan membuat relationship itu berjalan dengan baik gitu. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik ke dia dan dia juga bisa berkomunikasi dengan baik ke saya. Sehingga ada rasa saling memahami dan hubungan ini akan jadi kuat. Hal utama karena kami risetnya adalah tentang stres, menurut kami hal paling mudah adalah kakak perlu tahu apa strength kakak. Dengan mengetahui apa strength kita akan dengan lebih mudah menggunakan strength kita untuk berhubungan dengan orang tersebut. Dengan belajar mengenai strength dalam komunitas, kita akan bisa mengira-ngira teman saya yang A ini sepertinya orang dengan strength ini. Dan ketika ada di komunitas, kami akan menjelaskan untuk orang dengan strength itu, yang mereka suka itu apa sih gitu. Itu yang kita bisa berikan kepada mereka. Sehingga akan ada koneksi dengan mereka. Mungkin awalnya koneksi ini yang diperlukan. Setelah itu, setelah koneksi ada, komunikasi ada, akan ada rasa percaya di situ. Kalau ada rasa percaya di situ, tentu saja hubungan udah jadi sangat kuat. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan koneksi dengan orang tersebut? Kita perlu tahu apa yang dia suka dulu gitu. Supaya kita bisa memberikan apa yang dia suka. Saya suka kasih perumpamaannya permen coklat. Kalau saya tahu anak tersebut suka permen coklat, saya kasih permen coklat, dia langsung kasih perhatian khusus kepada saya pastinya. Ya kan? Begitu dia kasih perhatian khusus kepada saya akan bisa dengan mudah membangun komunikasi dengan dia. Saya mudah membangun komunikasi dengan dia, saya akan dengan mudah mendapatkan rasa percaya dari dia. Ketika saya dengan mudah mendapatkan rasa percaya dari dia, disitulah relationship yang kuat akan terbangun. Dan permen coklat yang tepat itu akan kita ketahui ketika kita tahu apa strength kita dan apa strength orang tersebut. Itulah makanya dalam laporan kami ada tertulis bagaimana cara kita bersosialisasi menggunakan strength kita. Itu Kak bilang, ya. Tapi secara umum adalah bagaimana kakak bisa membangun koneksi dengan orang-orang sekitar kakak kalau kakak tidak mengambil apa namanya tidak ikut komunitas kami atau tidak mengambil laporan strength kami adalah kakak berusaha bangun koneksi. Bagaimana cara saya bisa membangun koneksi? Saya perlu memperhatikan nilai, maksudnya bukan nilai, kemampuan saya, ya kapabilitas saya. Kalau saya kapabilitasnya segini, saya ingin membangun koneksi dengan orang dengan kapabilitas segini, ini akan sulit untuk membangun koneksinya, gitu, karena ada gap di situ, ya. Tapi kalau saya ingin membangun koneksi dengan orang dengan kapabilitas di tingkat ini, tentu saja saya harus meningkatkan value diri saya, kapabilitas saya sendiri, dengan belajar, membaca, ikut seminar, dan sebagainya, supaya kapabilitasnya jadi sama, dan ini akan jadi mudah membangun koneksi di tingkat yang sama. Ya, jadi itulah mengapa kita perlu terus bertumbuh. Kalau orang-orang lain di sekitar kita bertumbuh dan kita tidak bertumbuh, kita akan merasa sendirian. Dan itu adalah gunanya ada di dalam komunitas, supaya kita benar-benar bisa terus bertumbuh.
ya. Nah, seperti Kak Lestari tadi ada di dalam komunitas itu luar biasa, ya, bisa saling membangun di situ, ya. Oke, ada tambahan nggak Denny? Dari saya nggak ada tambahan Kak Irin. Terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, ada yang di chat ini Kak. Ternyata saya kelewatan. Bagaimana cara membedakan strategi penting tapi tidak mendesak? Penting tapi tidak mendesak. Dan tidak penting tapi mendesak. Nah, ini membedakannya gimana? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Penting tetapi tidak mendesak. Ya. Penting tapi tidak mendesak ini biasanya ini perencanaan jangka panjang, sesuatu yang nanti akan menjadi penting tapi bukan sekarang gitu. Pengembangan, perencanaan, plan gitu. Nah, itu penting tapi nggak harus hari ini, nggak harus sekarang gitu ya. Tapi tidak penting tapi mendesak. Nah, ini sesuatu yang pekerjaannya bisa kita, ini biasanya rutinitas atau pekerjaan yang prioritasnya rendah. Jadi kalau pekerjaan ini nggak dilakukan nggak apa-apa gitu, nggak mendesak, tidak penting, ya kan? Atau kalau tidak terlalu penting buat kita, tapi tetap penting dilakukan dan bisa didelegasikan. Nah, ini bisa didelegasikan Kak Yusuf. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau yang penting tidak mendesak itu perencanaan, ya, pengembangan dan sebagainya. Tapi tidak penting tapi mendesak ini yang harus dilakukan, tapi nggak harus dengan kita. Mungkin bisa didelegasikan atau pekerjaan yang rutin seperti itu. Cara membedakannya seperti itu. Nah, untuk mungkin ini bisa menjawab ya Kak Yusuf ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya infokan 2 hari lagi, jangan lupa untuk para anggota komunitas yang hadir, jangan lupa kita ada pertemuan komunitas dengan tema adaptability ya, embracing change in the workplace ya, bagaimana kita bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di tempat kerja kita ya. Lalu untuk webinar Januari, oh ya, Ini saya mau menambahkan dulu, boleh back sedikit Kak Iren. Untuk komunitas ini kan baru kita mulai dan besok tanggal 17 ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi kalau teman-teman mau bergabung di komunitas, masih sempat ya, masih sempat untuk ikut dari yang pertama. Silahkan nanti coba dilihat lagi. Kalau tadi sudah screenshot ya, nanti kita akan infokan lagi juga di grup tentang komunitas ini. Caranya ya, tapi kalau keputusannya nanti masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan juga nanti japri aja boleh. Oke, silahkan Kak Eden dilanjutkan. Mungkin pertanyaan kita batasin sekian ya, karena Iya. waktunya juga. Oh iya, tadi saya juga lupa bicara tentang sertifikat. Kalau Anda ingin sertifikat nanti di akhir ya kami jelaskan caranya. Lalu ini bulan Januari, seperti tadi Kak Denny sudah katakan, ini akan berbayar untuk umum. Tapi untuk Anda yang sudah tergabung di grup, ya di grup yang Anda daftar webinar selama ini, jangan keluar karena itu akan tetap gratis untuk Anda. Karena kami tahun lalu selama Anda bergabung kemarin kan kami sudah komitmen untuk gratis. Ya, jadi Anda akan tetap gratis untuk webinar bulanan, ya. Tapi kalau Anda keluar lalu baru daftar lagi ya, maaf kami sudah nggak tambah itu anggota grup WA-nya, ya. Kalau komunitas jelas free, ya. Dicatat ya 12 Januari. Oke, lalu berikutnya, nah, terakhir teman-teman, sebelum Kak Denny menjelaskan cara mendapatkan sertifikat. Ini adalah 3 kunci utama untuk mencapai tujuan kita dengan lebih cepat, yaitu kejelasan. Ini bagaikan kompas dalam kehidupan kita. Kemana kita mau pergi? Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Ya. Lalu yang kedua, apa strateginya? Ini adalah peta kita. Ya, kita jadi tahu supaya menuju tempat tujuan kita itu, kita lewat jalan yang mana? Supaya tidak macet, ya, supaya tidak terjebak macet, supaya tidak salah belok, supaya tidak kebablas sehingga harus putar balik.
ini adalah Anda perlu tahu apa map Anda. Yang ketiga adalah momentum. Kita perlu momentum. Momentum ini bagaikan mesin kita. Ya, Anda mau mesin mobil sport atau mesin mobil lama. Nah, kalau Anda mau mobil sport, lakukan dengan lebih sering. Lakukan sampai itu jadi rutinitas yang tidak bisa Anda tinggalkan. Sehingga itu akan semakin mempercepat tempo kita, semakin mempercepat langkah kita. Ya, seperti tadi sudah saya katakan. Ingat, kompas, peta, dan mesin yang Anda gunakan. Nah, itu kuncinya. Ya, 3. Ini cara mendapatkan sertifikat. Kak Denny mau jelaskan atau cukup screenshot? Ini bisa di screenshot aja ya, nanti caranya mudah kok, tinggal download aplikasi dan dilanjutkan. Aplikasi ini juga nanti teman-teman bisa pakai seterusnya sih sebenarnya untuk mendaftar webinar-webinar berikutnya nanti kita melalui aplikasi untuk yang berbayar. Kalau kalau yang nggak berbayar nanti kita infokan di grup, tapi untuk sertifikatnya tetap mesti download aplikasi ya, karena kita memang taruh di aplikasi nanti semuanya. Silakan Kak Erin dilanjutkan. Oke, sekian webinar kami. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Foto. Sekali lagi, kompas, map, dan engine. Oke, kita berfoto dulu. Silakan. Yang mau open video, silakan. Oh iya, saya stop share dulu. Oke, silahkan teman-teman kalau mau open kamera supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, kita akan foto ya. Ini halaman pertama senyum. 1, 2, 3. Oke, kita beralih ke halaman kedua atau halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima Oke, kasih terima kasih. kehadirannya. Sampai ketemu Selamat lagi. malam. Sampai Selamat ketemu. malam.